Ini Bapak siapa? Hendra Gunawan. Hendra Gunawan, ini kita di halaman Gedung Sate nih. Ya. Jadi basic Pak Asep. Bapak yang menemukan, yang merancang teh samsat. Hari ini ada kabar gembira bagi warga Jabar, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar, mobil-mobilnya beroperasi di Jabar, tapi nomornya masih luar Jabar. Baik perorangan maupun perusahaan pemerintah, perusahaan swasta. Saya minta mulai hari besok tanggal 9 April 2025 sampai 30 Juni 2025 segera untuk mutasi. Dan di mutasi ini dibebaskan pajaknya yang tahun 2025. Jadi dari luar daerah Provinsi Jawa Barat masuk ke Jawa Barat, kemudian pajaknya dibebaskan. Tetapi kalau BPKB kan, PKB ya, pajak kendaraan bermotornya, BBN ininya, BPKB-nya, terus kemudian STNK-nya tetap bayar karena itu bukan ranahnya pemerintah provinsi, ya kan. Tetapi yang kita bebaskan adalah pajak kendaraan bermotornya dan biaya balik nama kendaraan, gitu. Itu yang kita bebaskan. Ini kesempatan mohon dimanfaatkan. Karena apa? Jangan sampai operasinya di Jawa Barat, ngerusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di provinsi lain. Betul nggak Pak? Pokoknya tanggal 9 April sampai 20 Juni 2025 pajaknya dibebaskan selama setahun 2025 ya. Sudah masuk tes samsat Pak. Ya ini Pajak nanti dimasukin di tes samsat. Ini orang yang menemukan merancang tes samsat tapi sekarang kerja di Deperindak. Itulah Oh iya, apa namanya? Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pindah pernah jadi ke perpustakaan. Nggak selaku mangkeu lah. Kita siap. Kita beresin. Siap. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Setiap hal itu pasti ada hikmahnya. Peristiwa yang terjadi di Bogor akhirnya membawa kepala bidang sampai di gedung Pakuan Rumah Dinas Gubernur. Barangkali seumur hidup baru Pak. Baru. Oh si kehead sih ya. Pakai sepatu halus ya teh. Kau berapa? Celana Biasa jeans naik angkot halus. Pak. Waduh. Manis ya mitnah ke dia. Saya bener jujur ke aing. Serius saya ulang jangan ada Pak Kabid. Siap. Yang mungut itu siapa? Apa Nanda? Pak Nanar itu siapa? Ketua KSU. Ketua KSU. KSU. Ada nggak orang di sub di situ menyaksikan waktu menyerahkan uang? Waktu menyerahkan mah ada. Tuh itu kalimat yang salah. Waktu kamu menyalahkan uang ke Pak Nanar, orang di sub ada menyaksikan nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi orang di sub menyaksikan tuh waktu penyerahan uang bantuan gubernur kepada sopir. Itu disaksikan oleh petugas di sub provinsi dan kabupaten. Itu baru ada. Nah sekarang kalau ini dibully nih kasihan gara-gara kamu salah ngomong. Siapa? Iya kan? Sekarang kamu udah di BAP polisi kan? Iya Pak. Malah besok udah di BAP. Dipanggil lagi. Jadi biarin aja suruh polisi memproses itu sampai bisa membuktikan siapa sih pelaku yang sebenarnya. Betul nggak Pak? Siap. Gitu. Kalau keterangan Bapak nanti dianggap direkayasa sama Kadis. Tapi udah diklarifikasi Pak di Polres. Di Polres. Tapi kamu Polres nggak berbohong nggak? Serius? Serius. Iya. Iya minta duit tuh saya nanya sekali deh. Bener sih ya? Sumpah kaing. Sumpah. Enggak, ini kan Pak. yang gini-gini sensitif karena begini gimana publik itu kan selalu mengidentikan petugas dinas perhubungan itu di lapangan selalu diidentikan dengan pungli. Walaupun punglinya terjadi di kabupaten lain, di kota lain, tapi namanya baju dinas perhubungan sudah diidentikan. Sehingga ketika dengar bahwa ada potongan, ada iuran, ada sumbangan, sukarela, ada apapun,
Wah, disumungut ya. Gitu, dibully ya. Kan si bapak kemarin, nah saya nanya lagi, bapak nangis karena apa? Tuh jangan salah lagi kemarin. Jujur, jadi saya sampaikan bahwa apresiasi dari Pak Gubernur luar biasa. Dalam keadaan tertekan, siapapun akan merasa terobatin. Nah, sehingga di situ rasa hati ya begitu berharga. Pas waktu menyampaikan seorang gubernur. Ini hasil kerja keras dari tanggal 1 sampai tanggung jawabnya dan benar-benar di lapangan tanggung jawab sehingga sampai sekarang mudah-mudahan sampai ntar besok sampai malam besok aman lancar terkendali. Itu langsung direspon oleh Pak Gubernur dengan memberikan suatu penghargaan. Silakan anggota Disub tanggal 12 datang ke Pakuan untuk makan bersama. Kesini makan bersama. Siap. Ada wayang golek. Ada jaipongan. Hiburan kan di habis situ operasi. semuanya yang kemarin udah sedikit teman-teman di lapangan udah mulai menurun. Di situ pas Semangat ada lagi. statement Bapak seperti itu luar Nanya biasa. kenapa galak teuing cenah cek. Jadi gini, Pak Kabid itu menangis itu karena merasa terharu. Sangat. Pekerjaannya diapresiasi oleh gubernur, akhirnya dia terharu. Makanya diposting sebagai ya kan, ya tangisan keterharuan terhadap pimpinan, ya kan? Kan positif. Iya namanya netizen kulantaran sudah curiga motong duit. Oh itu karena nangis menyesal. Air mata buaya ngaranna ge netizen atuh. Sia ta gara-garana. Dasar sia make head. Sia nu bener ka aing ulah ngabohong sia teh. Itu nggak bohong Pak, tapi amun teu lain CM menang laporan Bapak. Heeh lain kitu maksudna teh bener teh. Ya urang nanya. Siapa? Anggota di sub aya nu motong teh ka maneh? Teu aya Pak. Bener. Sumpah. Jadi nu motong duit saha? Cuma potong duit pernah. Pada nanar teh saha? Eta ketua KKSU. KKSU teh organisasi naon? Organisasi di bawah di bawah organda. Heeh, geus kitu. Heeh, ieu kapitna. Kepitna. Da maneh ngomongna. Gara-gara ucapan. Kan pertanyaan saya ge ke kamaneh waktu itu pertanyaan saya. Waktu penyerahan uang itu, Iya. kamu menyerahkan uang potongan itu ada siapa saja? Atuh ngerage Pak Gemper Pak. Oh, cek Dipanggil maneh ya, ada dipanggil orang Pak di Ita, sub, ya. ada orang organa. Dipanggil Pak Gilang. Pak supir angkot ngeluh Pak, termasuk Pak Nandar ngeluhnya. Ari emang kudu ngeluh ka saha? Jadi Pak Nandar itu galak. Bukan galak Pak, maksudnya Tegas. ada potongan gitu kan. Bukan Pak Nandar itu di lapangannya tegas. Pak Dadang, Pak, izin Dadang. Pak. Pak Dadang itu di lapangannya Galak tegas. cenah Pak, dina Gubernurnya ge galak, kudu galak kabid di subna. Setiap ada namanya perintah dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati itu di lapangan saya akan laksanakan. Pak, ari bagi supir angkot Pak lain deui ini. Ya, saya kepet ku aing. Supir angkot mah dah sok hayang ngalangar wae. Aing mah pan, ya, saya kalau urusan dengan sopir-sopir gaul kan bisa dilihat teh tayangan saya. Mobil mogok ku aing dibantuan. Supir lebaran yang tahun kemarin leweh teu bisa balik. Siap. Ka Sukabumi supir angkot. Siap, Pak. Dibantuan ku urang, tapi ka kemarin dioperasi kanker mata supir angkot. Jadi urusan supir angkot mah ngan supir angkot dia sing balener sia teh. Siapa? Sing balener teh apaan ripuh tapi saya masuk nyarandung sia teh. Siapa? Aing mah teu kanya hokalaku, aing nya hokalakuan. Siapa? Heeh nya, mana ge pernah bangor kan? Pernah. Cek aing. Iya lah ngomong jeung aing mah tong luhur-luhur. Itu mah pribadi ya, Pak. Iya kan? Ya kan saya juga ngomong, nah, ya kan namanya pegawai di sub zaman Pak Harto, kan nyebutnya Pak Harto. Petugas penimbangan teh rata-rata nyanung zaman Pak Harto baheula. Jembatan timbang, Pak. Jembatan timbang nyanung rata-rata. Supir angkot. Cuman bedanya begini, memang ada perbedaan zaman dulu zaman sekarang. Ya kan? Tapi mun baheula mah Pak, amun aya tos kieu teh Pak, aya teuing aya potongan oke tenang we baheula. Sebab kalau zaman Pak Harto dulu, meskipun punglinya banyak di jalanan, penghasilan sopirnya gede. Ya. Harga owner dealnya Murah. 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 Penumpangnya banyak. Walaupun di jalan banyak pungutan, tetap jadi supir angkot, hasilnya gede. Punya mobil, setorannya gede. Booming pas berangkat. Kalau zaman sekarang, walaupun di jalan hampir zero pungutan, penumpangna eueuh. Pak bener. Mobilna mungkin loba. Bener tuh. Ayeuna udah sekolah lagi teh teukeun milu Pak. Da sejauh supir angkot teh karere cenah Pak. Mobilnya garoreng. Lain garoreng. Oh duitan pas supir angkot teh eta mah kitu. Jadi anu Baheula mah supir angkot tapi ka budak SMA ka Oh Bogona. bener Pak. Opat lim mobil ge wah dikene Pak mere dahar. Ayeuna boro-boro Pak. Heeh.
Mana waktu dulu kamu pernah berapa kali kawin? Kawin sekali Pak, Mas. Nyandung pernah? 2 kali Pak kawin. 2 kali nyandung? 2 kali kawin. Untuk nyandung. Untuk nyandung. Salingkuh sering? Eta apa tuh. Jajan sering? Ulah tuh Pak. Ya, waduh kain. Jadi ya ini kan perlu dikelirkan. Sekarang kan kemarin hari Minggu puncaknya gimana Pak di puncak? Jadi alhamdulillah sesuai yang direncanakan Pak Gubernur, alhamdulillah menurun terkait masalah kemacetan. Jadi sampai saat ini benar-benar landai bisa berjalan lah. Kemacetan yang seperti biasa lah, tidak seperti setagaya dulu Pak. Tidak horor. Sangat sekarang itu landai, benar-benar bisa terkendali Pak. Terkendali ya. Terkendali. Kehororannya sudah hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Tidak pernah terdengar itu Pak. Jadi sekarang luar biasa lah untuk terkait masalah lalu lintas dari mulai Gadog sampai ke puncak itu sekarang udah mulai. Jadi kalau dari sisi media komunikasi itu kemarin tuh Bapak salah karena memang tidak ahli komunikasi, salah membangun narasi komunikasinya. Jadi ketika ini membuat klarifikasi, Bapaknya kelihatan tampil. Kenapa? Jadi karena kelihatan tampil oleh publik dianggap melakukan intimidasi. Kan gitu loh. Karena namanya juga publik yang curiga, nama itu juga netizen, maha benar netizen akan atas segala ocehannya. Ya memang Pak aja. Naon Pak Pananar ditewak tuh tewakan mah anu jutaan miliaran aja. Amun emang nyaho jalan pasti kok emang ditewakan Pak. Karena jangan tuh nyaho Pak. Jadi ya tapi perlu memang netizen itu penting untuk membangun narasi agar netizen tuh meluruskan agar semua orang bekerja dengan baik, ya kan? Tetapi kan praduganya seringkali tidak selesai membaca. Nah, makanya kan tugas saya hari ini bukan hanya sebagai gubernur, tapi menjadi orang yang mendudukan perkara pada proporsinya. Ya kan? Ya udah yang motong itu adalah yang minta dikasih uang 200 ribuan per sopir itu adalah KSU. Kemudian sudah mengembalikan. Tetapi agar proses ini tidak terjadi satwa sangka siapa yang salah siapa yang benar, biarkan polisi yang membuktikan. Jangan jadi emen lagi saya letih berapa? Jadi aya nu nyungsiunan, aya anu teror. Teror kenapa? Aya kan gara-gara eta. Ya udah kamu ngomong yang benar aja ke polisi apa adanya. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Kalau sama istri kamu sering berbohong, sama penyidik kamu jangan berbohong. Kan kalau majikan sering ngebohong kan? Pak Mama. Kamu majikan sering berbohong kan? Kali-kali Pak. Sama penyidik jangan. Ya, jadi ya kamu sampaikan karena ini nama baik orang lain, sudah bekerja dengan baik, sudah melayani masyarakat dengan baik, menjelang hari raya kena bully yang luar biasa. Puluhan ribu loh komennya. Ya Pak Nandar, mangga. Jadi Pak Nandar berinisiatif waktu itu bagaimana? Kenapa terjadi itu? Pak Dadang. Melihat situasi dan kondisi di mana kebijakan dengan yang dilakukan di lapangan itu sangat jauh. Dan yang belum terakomodir itu yang akan melakukan demo yang itu. Pak, boleh mungkin supir sekarang diam. Untuk saya pribadi gimana Pak? Itu hari ketiga karena saya kasih penindakan itu hari ketiga. Hari ketiga. Aku takut. Jadi makanya di situ saya mencoba mencarikan data seperti kayak gimana di lapangan. Ternyata dari pihak yang pemilik dengan sopir yang kedua yang tidak terakomodir itu yang menjadikan permasalahan. Makanya saya beranikan menindak tegas itu seperti itu. Ya, berani menindak tegas terus kemudian Bapak karena Bapak merasa bahwa Bapak tidak meminta uang, tidak menerima uang, akhirnya Bapak berinisiatif memanggil mereka. Sangat. Sin bener sih teh gitu bernya. Cuma dipahami oleh publik Bapak melakukan intimidasi. Ya kan gitu loh. Kan gitu loh. Kemarin teh ternyata kan Pak Emen mah Cisarua unggul. Ternyata Cibeduk 130 supir disandakan ke KKSU 250 ribuan Pak. Di Cibeduk? Jalur Cibeduk. Berarti hampir semua jalur? Kan cuman kemarin teh di masihan 250 teh si supir teh dijamin ku KKSU aman narik selama pas kompensasi. Oh gini, berarti begini aja, Pak,
ini kan pasukan bagus Pak, Bapak sudah kena fitnah. Ya, betul. Terus kemudian di jalur Cibeduk itu potongannya 250.000 oleh KKSU. Siap. Udah aja, minta Polres Bogor lakukan penyelidikan, panggilan dan tahan orangnya. Siap. Siap. Anu ieu atau siap Pak? Ya kan, artinya di KKSU di Cibeduk itu sudah ditarik uang, mereka tetap narik. Narik. Kan Menjamin Pak. dia kan mereka narik duit nih 250 Betul, ribuan. subsidi ya. Subsidi. Uang subsidinya dinikmati oleh KKSU Cibeduk. Kemudian Jalan. mereka diperbolehkan jalan. Ya sudah, saya nggak ada ampun kalau ini. Ya kan? Supirnya udah siap kan? Siap, Pak. Udah, itu udah Bapak kita laporin aja Pak. Kita Siap. penyelenggara negara. Siap. Kita laporin aja ke Polres Bogor. Bogor. Proses tindak tahan. Itu Pak. Jelas. Betul kan? Betul. Iya. Itu baru adil. Baru adil, tahan sudah. Kalau sekarang kan dikembalikan. Oke, yang Cibeduk ini nggak ada urusan mau dikembalikan tidak, tahan aja. Siap. Siap. Begitu. Saya mah lobain intelijen tuh loba tuh. Haji Mumu tuh intel naga. Udah hancur kalau udah Haji Mumu. Haji Mumu. Tapi panggilan yang supir angkot arembungan pas harieuna. Naon teh? Yang supir angkot nu arek ditanya-tanya arembungan cieun. Remungan sieuneuan. Akhirnya nu menang maneh. Di pulau ge nu warninya. Tapi gini, kita harus secara terbuka. Ucapan Bapak yang salah melahirkan fitnah. Siap. Karena ucapan Bapak yang salah melahirkan fitnah, Bapak minta maaf. Siapa? Minta maaf. Dadang. Bentar Maaf ya. dulu, jangan gini. Dari mulai sekarang kan begitu apa ya, luar biasa lah Pak Gubernur. Jangan sampai segala sesuatu yang benar-benar itu adalah amanah. Tolong saya nitip sekalipun apapun untuk segala macam. Jangan sampai kita benar-benar jadi bumerang. Siap. Itu saya nitip. Saya sebelum minta maaf saya maafin. Cuman satu yang harus digarisbawahi, amanah harus tetap dijaga. Apapun bentuk segala macam. Saya tidak mau hanya karena permasalahan seperti itu Pak Emen ntar tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena kesalahan seperti itu kita harus ayo intervensi bareng-bareng. Jangan sampai kita yang melakukan sesuatu yang baik akhirnya menunjukkan yang tidak baik. Iya. Jangan sampai karena uang 200.000 kita melacurkan diri lah. Betul. Untuk sesuatu yang tidak manfaat lah. Siapa? Sok, minta maaf. Sok, di depan gubernur. Pak Dadang, yang terhormat sebagai Dishub Kabupaten Bogor, saya minta maaf yang sebesarnya karena ada ucapan-ucapan saya yang tidak disengaja ataupun kelalaian saya sendiri. Saya dari Komunitas Seksi Auto Indonesia dan perwakilan supir Cisarua Bogor, saya sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya. Saya terima permintaan maafnya, mudah-mudahan ke depan jangan sampai diulangi lagi. Siap. Dan benar-benar harus mematuhi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, siap. Ya. Oke, Siap. sukses ya. Amin. Dan yang paling utama adalah pada Polres Bogor untuk memproses pungutan yang dilakukan oleh KKSU ya, KKSU Cibedug terhadap para supir angkot 250.000. Setelah itu juga mereka masih diperbolehkan untuk narik. Dan kemudian Pak Kabid, sok ini mah komitmen saya itu didata saja. Siap. Satu yang belum kebagian itu didata. Udah Pak. Yang keduanya adalah untuk majikan-majikannya yang taat. Siap. Ya, yang tadi kan yang punya sopir, yang punya angkotnya kan taat tuh. Siap. Ya walaupun kehilangan setoran segala macam, insya Allah lah mudah-mudahan ada rezekinya nanti kami akan berikan kompensasi. Siap, jelas. Nanti didata. Siap, jelas. Biar bahagia, mudah-mudahan bisa diberikan nanti pada saat tanggal 12. Siap, siap. Tanggal 12 siap. Gitu ya. 12. Ya namanya duit mah diadakan ada, dieuweuhkan eueuh ya. Siap. Betul nggak Pak Sekda? Iyalah, kalau nggak ada di Pemda jual aja mobil saya. Terus
setelah lebaran pada Dadang ya kalau bisa mah saya punya usulan harus lebih diketatkan soalnya banyak mobil yang bodong-bodong. Oke, siap. Berarti pemeriksaan Itu aja sebelum masukannya. siap. Karena bagi kami rugi yang komplit sama yang nggak komplit. Otomatis. Ya akan perlukan adil lah. Iya. Untuk penindakan kita akan lakukan. Siap. Cuma harus berbarengan dengan provinsi karena Siap. itu kan kewenangannya juga ada di Ya nanti provinsi. kita bareng-bareng. Sekarang tuh nggak ada dinas provinsi, tidak ada dinas kabupaten, kota. Semua bekerja untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Siap. Masyarakat Jawa Barat itu ada masyarakat Bogor, ada masyarakat Cianjur, ada masyarakat Sukabumi. Semua kita bersama sekarang. Nggak ada lagi provinsi, kabupaten, desa, nggak ada sekarang. Siap. Semua orang harus taat. Karena gini, kita lagi merancang nanti bahkan percontohan hanya akan di Depok, akan di Bogor, Pak. Oh, siap. Kita akan lagi merancang angkutan Listrik. ya kota atau pedesaan yang didesain menjadi angkutan wisata, Pak. Siap. Yang itu multifungsi, ngangkut anak sekolah, Ya. ngangkut ke Wisata, pasar, wisata kalau pada hari wisata. Jadi pada hari wisata, bayangin aja misalnya gini, Pak, daripada orang numpuk ke atas semuanya, kan bisa aja nanti kita siapin dari bawah. Siap. Mereka naik mobil dengan ya bisa 24 orang per mobilnya, kan naik ke atas. Betul. Siap. Ini Angkutan massal juga, Pak. ini angkutan massal, kita siapin, kita desain, kita gambar mobilnya, ada musiknya yang bagus, jangan kalah sama odong-odong. Nah, kan ini kan bagian revolusi dari transportasi di Jawa Barat. Gitu. Benar, Pak. Pak Emen harus jujur. Siap. Oke? Oke. Apa yang Pak Emen ucapkan benar kan? Nah, jadi sekarang saya harus vlog sampaikan ke masyarakat. Siap, Pak. Biar Bapak tidak jadi korban bully lagi. Ya. Ya, ini penting, ya kan nggak boleh orang udah kerja. Ini saya di samping kanan saya dengan siapa? Pak Eman Hidayat. Emen alias Hidayat, Emen, status pengemudi lah, Pak. pengemudi angkot yang Angkot. kemarin sempat viral. Iya. Di samping kiri saya, Ya, Dadang, Pak, ke Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. ya oke. Nih Pak Emen sampaikan kepada warga Jabar dan warga Indonesia. Pak Dadang ini jujur, nggak boleh bohong lagi. Siap. Pak Dadang itu ikut nyuruh motong, ikut menikmati atau tidak? Tidak, Pak. Yang benar adalah KKSU. jadi Bapak ini dipinta uang oleh siapa? Oleh KKSU. Oleh KKSU. Waktu itu Pak Dadang menghadirinya dengan di subprovinsi waktu pemotongan atau waktu penyerahan uang bantuan? Waktu penyerahan. Uang bantuan. Uang bantuan. Uang bantuan. Iya. Waktu pemotongan Pak Dadang pernah meminta? Enggak pernah. Waktu penyerahan Pak Dadang ada atau tidak? Tidak ada. Tidak. Jadi uang itu diserahkan pada siapa? Pak Nanar. Di mana menyerahkannya? Kalau MNMA di base camp seksi Di basecamp. Berapa MN menyerahkan? 4 juta. 4 juta. Ya, ada. Izin klarifikasi, jadi waktu penyerahan juga tidak ada sebetulnya kita karena waktu itu kabupaten tidak dilibatkan, hanya provinsi aja, Pak. Oh. Jadi kita hanya menyaksikan terkait simbolis aja waktu di Polres. Oh, Pak, iya. Penyerahan oleh Jadi Pak waktu Gubernur. penyerahan dari Badan Amil Zakat dan Bank Jabar Peduli Tidak ada. itu tidak ada petugas dari Disub Kabupaten Kabupaten. Bogor. Yang ada hanya Disub Provinsi. Betul. Tapi Bapak itu hadir ketika penyerahan simbolis oleh saya di Polres. Betul. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Pak Dadang, ada waktu penyerahan duit sama kamu ada Tidak nggak? ada. Oh tidak ada. Bener ya? Benar, Pak. Kamu sering berbohong sama istri kamu? Ya kali-kali, Pak. Oh iya. Banyak udah sumpah deh, Pak. Oh iya, baik. Ya ini kita tidak merekayasa, ini apa adanya, ini fakta, ya kan? Kalau benar ya katakan benar, kalau tidak katakan tidak, bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh Disub Kabupaten Bogor tidak pernah ada. Tidak. Yang ada adalah pungutan yang dilakukan oleh KKSU. Betul. Dan uangnya pun dinikmati oleh mereka. Dan yang paling penting dari itu adalah ada pungutan yang dilakukan berdasarkan informasi di jalur Cibedung sebesar 250.000 Rupiah. dan oleh KKSU, dan yang memungutnya itu menjamin mereka tetap beroperasi meskipun pada waktu harusnya mereka diliburkan. Betul, Pak. Untuk Polres Bogor untuk terus ditindaklanjuti, saya yakin pungutan-pungutan itu terjadi di setiap wilayah. Ya kan, cuman ada yang terbuka dan ada yang tidak terbuka. terbuka. Nah ini terbuka jadi ribut karena Bapak MN yang ngoceh. Siap. Siap. Nuhun. Terima kasih, Pak. Pak, nuhun ya. Nanti di data, nanti bisnya kita siapin.